Oleh karena itu, kemudian penyidik telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap saudara RHS pada tanggal 14 April tahun 2026. Pada siang hari ini, Ditreskrim Polda Metro Jaya akan menyampaikan update terbaru tentang penanganan perkara dugaan fitnah terkait ijazah palsu dengan tersangka saudara RS yang sempat menjadi perhatian publik, dan ini kami akan menyampaikan serangkaian proses penyelidikan, penyidikan, serta pertimbangan hukum yang matang oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, dan telah memutuskan mengambil suatu langkah terkait tentang mekanisme restoratif justice ataupun keadilan restoratif. Keputusan ini diambil bukan tanpa suatu alasan, melainkan didasari oleh semangat rekonsiliasi setelah adanya pernyataan maaf yang disampaikan oleh terlapor ataupun tersangka RS kepada pelapor. Dan ini merupakan suatu ruang hukum yang adil, yang untuk mencapai suatu rasa keadilan yang terpenuhi bagi kedua belah pihak. Dalam pendekatan restoratif menjadi suatu langkah terbaik demi menciptakan harmonisasi di tengah masyarakat. Mengenai lebih lengkap detail tentang perjalanan proses penyelidikan, penyidikan, serta restoratif justice, ini akan disampaikan oleh Bapak Direskrim Polda Metro Jaya. Kesempatan kami persilakan. Terima kasih Pak Kabid Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan siang hari ini, kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ingin menyampaikan informasi terupdate terkait dengan penanganan perkara dugaan fitnah atau pencemaran nama baik terhadap Insinyur Haji Joko Widodo yang kami tangani berdasarkan 4 laporan polisi yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Dugaan tindak pidana yang terjadi adalah dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dan atau menyatakan penghinaan di muka umum dan atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi pernyataan perasaan permusuhan dan atau memanipulasi penciptaan, perubahan, pengerusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain. Persangkaan pasal 310 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan atau dengan ancaman pidana penjara 9 bulan, kemudian ayat 2 ancaman pidana penjara 1 tahun 4 bulan. Kemudian pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ayat 1 ancaman pidana penjara 3 tahun. Dan atau pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara 6 tahun. Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana hukuman 3 tahun. Pasal 243 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dengan ancaman pidana penjara 12 tahun.
Pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun. Adapun tempat dan waktu terjadinya tindak pidana diketahui terjadi mulai di Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2025 hingga peristiwa dilaporkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, di mana pelapor sekaligus sebagai korban menjelaskan bahwa pelapor merasa diserang nama baiknya dan merasa difitnah dengan tuduhan memiliki ijazah S1 palsu, skripsi palsu, berikut lembar pengesahannya. Tuduhan-tuduhan tersebut diketahui tersebar di beberapa akun media sosial dan telah diketahui oleh khalayak umum. Pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Kami ulangi bahwa pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1, skripsi serta lembar pengesahan yang sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada. Selain itu terdapat pihak-pihak yang membahas foto atau gambar ijazah S1, skripsi berikut lembar pengesahannya yang dituduh memiliki milik pelapor yang ditayangkan dalam beberapa akun media sosial dengan tampilan tidak utuh atau terpotong-potong. Perjalanan penyidikan yang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam perkara ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 130 orang saksi. Kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap 17 jenis barang bukti. Penyitaan terhadap 709 dokumen alat bukti surat. Pengambilan keterangan ahli terhadap 25 orang ahli dengan berbagai bidang keilmuan. Kemudian dalam penanganan penyidikan juga penyidik telah melakukan secara saintifik dengan cara melakukan pemeriksaan uji laboratorium terhadap barang bukti dokumen berupa ijazah sarjana atas nama Insinyur Haji Joko Widodo di Puslap 4 Polri. Bahwa Puslap 4 Polri telah memiliki sertifikat akreditasi laboratorium dengan nomor LP856 IDN yang diterbitkan oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN dengan kompetensi sebagai laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi dengan menerapkan secara konsisten sesuai dengan SNI ISO 17025 tahun 2017. Petugas pemeriksa pada Puslap 4 Polri telah bersertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Alat-alat pada Puslap 4 Polri telah terkalibrasi yang dikalibrasi ulang setiap tahun, sehingga hasil pemeriksaan dari Puslap 4 Polri memiliki legalitas dan legitimasi pembuktian secara yuridis. Puslap 4 Polri memiliki dasar hukum untuk melakukan uji laboratorium dokumen sebagai berikut. Surat edaran Jaksa Agung nomor 5 KRI 2589 tanggal 17 September 1956 tentang penyelidikan tulisan secara membandingkan dan penunjukan Labkrim sebagai pemeriksaan tulisan. Kedua, surat Ketua Mahkamah Agung tahun 1983 perihal penunjukan laboratorium kriminal Polri dalam memberikan otentifikasi pemeriksaan barang bukti. Surat edaran Jaksa Agung tahun 1984 perihal keterangan ahli mengenai tanda tangan dan tulisan tangan bukti.
Kemudian Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang penyidikan tindak pidana. Barang bukti dokumen yang diuji secara laboratoris adalah berupa ijazah sarjana berikut dokumen-dokumen perkuliahan, dokumen pembanding berupa ijazah sarjana berikut dokumen-dokumen perkuliahan teman-teman seangkatan Bapak Joko Widodo yang seluruhnya diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM, dan kami sudah mengkonfirmasi kepada UGM. Kemudian dokumen-dokumen STTB atau surat tanda tamat belajar SMA atas nama Joko Widodo beserta pembanding berupa dokumen STTB teman seangkatan Bapak Joko Widodo yang diterbitkan oleh SMA yang sama. Adapun bagian-bagian dokumen yang sudah diuji laboratorium adalah pertama, bagian kertas dari dokumen tersebut, kemudian tinta, kemudian emboss, kemudian stempel, dan tanda tangan. Itulah bagian dokumen yang dilakukan uji laboratoris. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi sejumlah 130 orang, penyitaan terhadap barang bukti sejumlah 17 jenis, penyitaan terhadap alat bukti sejumlah 709 dokumen, pengambilan keterangan ahli terhadap 25 orang ahli dari berbagai bidang keilmuan. Maka selanjutnya penyidik telah menetapkan tersangka sebagaimana kita ketahui terdiri dari 2 klaster. Bahwa dalam rangka menjaga keberimbangan, penyidik mengakomodasi apa yang menjadi permintaan dari para tersangka untuk mengajukan uji laboratorium forensik terhadap dokumen ijazah dan dokumen perkuliahan Saudara Insinyur Haji Joko Widodo ke laboratorium independen, dan penyidik sudah mengirimkan surat secara resmi dan sudah dijawab juga oleh lembaga yang bersangkutan secara resmi sebagai berikut. Laboratorium Pusat Riset Kimia BRIN, berdasarkan surat dari Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi BRIN nomor 351 pada tanggal 27 Januari 2026 menjelaskan kepada penyidik bahwa BRIN belum memiliki fasilitas laboratorium forensik serta lingkup pengujian yang mencakup pengujian forensik kertas dan kimia. Kami ulangi bahwa BRIN belum memiliki fasilitas laboratorium forensik untuk lingkup pengujian yang mencakup pengujian forensik kertas dan kimia, sehingga permintaan pengujian tidak dapat dikabulkan oleh Laboratorium Pusat Riset Kimia BRIN. Kemudian yang kedua, sesuai dengan permohonan para tersangka, Laboratorium Kriminal Puspomad berdasarkan surat dari Dan Puspomad nomor B52 1 Romawi 2026 tanggal 20 Januari 2026 menjelaskan kepada penyidik bahwa Laboratorium Kriminal Forensik Puspomad saat ini hanya memiliki peralatan serta kemampuan untuk melakukan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika sesuai dengan sertifikat akreditasi sebagai laboratorium penguji narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika. Kemudian yang ketiga, sebagaimana permohonan dari para tersangka, instrumen laboratory and service dari Universitas Indonesia berdasarkan nota dinas dari Ketua Departemen Kimia
Fakultas MIPA Universitas Indonesia tanggal 20 Januari tahun 2026 menjelaskan kepada penyidik bahwa Laboratorium Uji dan Instrumentasi UI Chem Departemen Kimia Fakultas MIPA Universitas Indonesia merupakan laboratorium uji untuk analisis kualitas lingkungan seperti kandungan logam, anion, pH, dan lain sebagainya. Laboratorium tidak mempunyai kapasitas dan kompetensi untuk melakukan uji forensik dokumen sebagaimana yang diminta. Bahwa terdapat cara penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk memulihkan dan mengembalikan hak-hak korban dan pelapor. Kemudian cara penyelesaian mekanisme keadilan restoratif ini dipilih oleh sebagian para tersangka dan selanjutnya terdapat kesepakatan perdamaian antara para tersangka dengan pelapor. Dalam hal ini, Polri hanya sebagai fasilitator, sebagai penegak hukum yang menjalankan dan menegakkan hukum untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum sesuai dengan undang-undang yang ada, sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang memilih mekanisme restoratif justice atau mekanisme keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka selanjutnya Polri, dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atas permasalahan sebagaimana telah terjadi restoratif justice antara sebagian daripada para tersangka dengan pelapor. Terhadap tersangka yang menempuh cara pembuktian dalam persidangan di pengadilan sehingga proses hukumnya tetap berlanjut. Pada kesempatan ini juga kami akan jelaskan kepada rekan-rekan media rangkaian tahap pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif yang ditempuh oleh saudara ES dan saudara DHL, di mana pada 8 Januari 2026 di kediaman Insinyur Haji Joko Widodo telah terjadi pertemuan antara korban dengan tersangka ES dan DHL. Dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan perdamaian dengan pertimbangan understanding dan saling pengertian para pihak. Oleh karena itu, selanjutnya terjadi permohonan pengajuan penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice oleh saudara ES dan DHL pada tanggal 13 Januari 2026. Permohonan pengajuan penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice oleh Insinyur Haji Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2026. Permohonan pengajuan penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice oleh saudara Andi Kurniawan tanggal 13 Januari 2026. Permohonan pengajuan penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice oleh saudara Lecumanan pada tanggal 13 Januari 2026. Dan permohonan pengajuan penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice pada tanggal 13 Januari 2026 oleh saudara Marat Samuel Sweken. Selanjutnya berdasarkan permohonan-permohonan tersebut, penyidik melaksanakan gelar perkara khusus penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif pada tanggal 14 Januari 2026. Dan berdasarkan hasil tersebut, maka
terhadap tersangka ES dan tersangka DHL telah terbit. Pertama, surat perintah penghentian penyidikan terhadap tersangka ES dan DHL. Kemudian selanjutnya, tahapan pelaksanaan keadilan restoratif justice untuk saudara RHS atau Rismon Hasiholan Sianipar. Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 di kediaman Insinyur Haji Joko Widodo telah terjadi pertemuan antara RHS dengan Insinyur Haji Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, RHS meminta maaf secara langsung kepada Insinyur Haji Joko Widodo karena telah menuduh ijazah sarjana Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu dan skripsi berikut lembar pengesahannya. Selanjutnya, Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf tersebut. Lalu pada hari Rabu, tanggal 1 April 2026, di kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah terjadi pertemuan 3 orang pelapor lainnya dengan saudara RHS, didampingi oleh masing-masing penasehat hukum. Dalam pertemuan tersebut, RHS menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada para pelapor karena telah menuduh ijazah sarjana milik Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu beserta skripsi berikut lembar pengesahannya. Dan selanjutnya, para pelapor menerima permintaan maaf tersebut setelah Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf dari RHS. Kemudian berdasarkan dari kesepakatan antara para pelapor, para terlapor atau tersangka dengan para pelapor, maka selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara khusus untuk keadilan restoratif terhadap permasalahan yang dihadapi atau tersangka RHS pada hari Rabu tanggal 8 April 2026 di ruang gelar perkara Wasidik Ditreskrim Polda Metro Jaya. Kemudian berdasarkan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana, bahwa hukum acara yang digunakan dalam perkara ini menggunakan hukum acara yang lama, sehingga penghentian proses penyidikan terhadap RHS menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang keadilan restoratif. Hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Selanjutnya, penghentian penyidikan terhadap saudara RHS tidak menggugurkan proses penyidikan terhadap para tersangka lainnya sampai dengan persidangan di pengadilan. Oleh karena itu, kemudian penyidik telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap saudara RHS pada tanggal 14 April tahun 2026. Kami sampaikan kepada teman-teman sekalian, saat ini telah terjadi kesepakatan perdamaian antara para pelapor dengan tersangka ES, DHL, dan RHS, sehingga proses penyidikan terhadap ES dan DHL dihentikan melalui mekanisme restoratif justice pada tanggal 15 Januari tahun 2026, dan terhadap saudara RHS dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif pada tanggal 14 April tahun 2026. Bahwa proses penyidikan
terhadap tersangka lainnya tetap dilanjutkan sebagaimana tahap-tahap persidangan di pengadilan. Selanjutnya, kami mengirimkan berkas perkara kembali ke Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk dapat diproses dalam sidang peradilan. Dengan adanya perubahan KUHP dan KUHAP tidak mempengaruhi proses penegakan hukum. Negara sudah mengatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, bahkan dalam ketentuan peralihan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan atau diatur secara nyata yang menjadi pedoman seluruh penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun advokat. Demikian rekan-rekan sekalian dapat kami sampaikan terkait dengan perkembangan atau update terakhir penanganan perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah yang ditujukan terhadap korban Insinyur Haji Joko Widodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya atas penyampaian terkait tentang mekanisme proses dari penyelidikan, penyidikan, gelar perkara khusus sampai dengan menerima dan memenuhi tentang restoratif justice. Oke, untuk melengkapi informasi kelengkapan dari rekan-rekan media, kami beri waktu untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya? Adi? Terus izin Pak Dir, Pak Kasubdit, Pak Kabid Humas, Pak Wadir, Pak Kasubdit Penmas, yang ingin saya tanyakan pertama terkait kendala Pak. Apa sih yang membuat perkara ini terkesan berlarut-larut gitu Pak? Artinya sudah hampir 1 tahun Pak ya kalau nggak salah sejak penetapan tersangka yang bersangkutan, kalau tidak salah sebentar lagi 1 tahun. Apa sih Pak kendalanya? Apakah karena ada hal-hal tertentu gitu Pak yang membuat perkara ini terkesan agak lama gitu? Karena semakin lama mungkin semakin membuat gaduh Pak, karena beberapa tersangka sering muncul di TV dengan memberikan opini-opini masing-masing gitu, padahal sudah dibuktikan oleh pihak kepolisian bahwa ijazah itu asli, ijazah itu memang ijazahnya Pak Jokowi gitu Pak. Maksudnya Pak Jokowi punya ijazah gitu Pak. Yang kedua terkait dengan kan yang sering muncul itu kan baru antara RS dan satu lagi kalau nggak salah T, dokter T gitu Pak. Yang lainnya bagaimana sih Pak? Apakah yang tadi Bapak sampaikan baru dua tersangka itu atau mencakup tersangka lainnya Pak yang dilimpahkan ke Kejati? Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Pertanyaan pertama, apakah ada kendala? Sampai dengan hari ini kami penyidik tidak menemukan kendala di dalam proses penyidikan. Namun kami harus menjaga profesionalitas dan kami harus mengakomodasi setiap peristiwa hukum yang terjadi selama proses penyidikan berlangsung, sehingga proses penyidikan yang dilakukan oleh jajaran penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ini bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik. Kemudian yang kedua, sehubungan dengan tersangka yang lainnya, sebagaimana tadi kami informasikan bahwa kami sudah menetapkan 2 klaster para tersangka tersebut, dan sebagian memilih mekanisme keadilan restoratif untuk penyelesaian dan pemenuhan rasa keadilannya sudah terjadi. Sebagian lagi memilih proses
peradilan sehingga kami tetap melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi DKI. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian segera memperoleh kepastian hukum. Saya kira itu. Terima kasih. Jelas ya Mas Adi ya. Jadi kami ulangi, penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya tidak ada mengalami kendala, tetapi menghormati ruang-ruang publik. Artinya ada prinsip equality before the law. Semua orang status hukum itu sama di mata hukum. Nah, ada permohonan-permohonan dari pihak terlapor, tersangka tentang menghadirkan saksi yang meringankan, begitu saksi ahli. Tadi dijelaskan ada permohonan untuk menguji di beberapa laboratorium. Nah, ini sudah terjawab tadi disampaikan oleh di Reskrimum, ada bahwa BRIN Puspomat itu bukan orang yang expert in area, artinya bukan orang yang merupakan tempat yang diuji karena satu tidak memiliki lab yang dimaksud. Nah, itulah jadi bukan kendala. Jadi itu menampung, mengakomodir semua yang disampaikan oleh tersangka. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Ingin bertanya Pak Dir sama Pak Kabit. Ini kan kasus ini kan banyak yang nggak menduga-duga lah. Tiba-tiba ada tersangka yang minta damai gitu loh. Nah, terakhir di RH ini kan minta damai itu kan setelah kalau nggak salah berkas itu pelimpahan tahap 1 ya Pak, ke kejaksaan sudah dilimpahkan tapi dia tetap RJ, dan itu berarti masih ada kewenangan kepolisian untuk menangani RJ itu. Nah, pertanyaan saya adalah sampai batas mana, karena kan ya nggak menutup kemungkinan lagi ada tersangka lain yang mungkin RJ lagi kan di tengah, meskipun mereka sudah bilang ke pengadilan, tapi kayaknya kalau melihat dari kasus ini semua bisa berbolak-balik gitulah dengan cepat. Sampai batas mana Pak? Apakah batas dia bisa ngajuin RJ gitu? Apakah setelah P21 artinya sudah tidak bisa RJ ke polisi, artinya ke jaksa, atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sih Pak batas-batas itu. Apakah misalkan sudah P21 dia berkas sudah dilimpahkan, tiba-tiba pintu damai terbuka, itu masih bisa atau seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terkait dengan mekanisme keadilan restoratif, kuncinya adalah di para pihak. Apabila para pihak itu sepakat untuk menempuh mekanisme keadilan restoratif, maka negara memberikan ruang berdasarkan undang-undang, dipersilahkan mereka untuk menempuh mekanisme keadilan restoratif tersebut. Dan itu bisa dijalankan baik itu dalam proses penyidikan di kepolisian, kemudian dalam proses penuntutan nanti di kejaksaan, ataupun dalam proses peradilan di pengadilan. Itu ya. Terjawab ya, Mas Batiar. Oke, yang terakhir mungkin kita kasih pertanyaan terakhir untuk melengkapi rekan-rekan. Oke, tidak ada, saya rasa cukup. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan media sekalian, terima kasih Pak di Reskrimum, Wadi Reskrimum, Kasubdit Kamnek, Kasubdit Penmas atas penyampaian hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tapi juga harus mampu menghadirkan penyelesaian yang adil, menenangkan dan memulihkan. Ketika perdamaian telah tercapai, permintaan maaf telah tersampaikan secara tulus, dan pihak yang dirugikan telah memberikan pemaafan, maka pendekatan keadilan restoratif justice menjadi jalan hukum yang patut dikedepankan. Polri hadir sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. Kami sampaikan kepada masyarakat sekalian, apabila mendapatkan informasi yang terkini, dapat menghubungi layanan call center 110 Polri. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.